Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka di Cerita Programmer episode 20, ngomongin OpenAI dan ChatGPT, kerjaan programmer terancam oleh AI. Mau ngomongin apa? Kali ini gue mau ngomongin yang lagi seru ya, belakangan ini, itu ada OpenAI dan ChatGPT. Kenapa? Gue rasa ini menarik karena ada diskusi di beberapa tempat, apakah ini bisa ngegantiin programmer atau enggak ya? Ya jawaban singkatnya enggak ya. Nah, gue juga nganggap ini menarik karena ternyata AI itu udah bisa kayak gitu ya. Jadi gue mikirin kalau misalnya Boston Dynamics ini ya, ditambah ChatGPT ini jadinya mungkin Skynet atau Cyborg ya. Ini keren sih. Nah, apa itu ChatGPT? ChatGPT itu dia adalah chatbot yang diluncurin oleh OpenAI di November 2022 di atas modelnya GPT 3.5 ya. Jadi dia ini kayak apa ya? Em, Kayak chatbot intinya ya, chatbot dan dia bisa ngejawab pertanyaan kita itu dengan jawaban yang lumayan oke ya gitu. Nah, cuman kalau misalnya ini ya, apa namanya? Kalau dilihat di sini tuh dia juga bilang dari Wikipedia ini ya bahwa akurasi dari fakta yang dikasih sama ChatGPT ini uneven ya, jadi nggak imbang ya. Tuh, jadi kayak ada yang oke, ada yang enggak gitu hasilnya. Dan faktual ada yang enggak ya. Jadi intinya ChatGPT itu chatbot dan OpenAI itu perusahaan yang bikin. Kayak gimana bentuknya ChatGPT? Gue coba demoin dikit ya. Kayak gimana bentuknya ChatGPT? Gue coba demoin dikit ya. Jadi ini kita ada di chat.openai.com/chat. Nanti ada chat GPT ya. Ini ada kalau mau ini tinggal di new chat. Terus, tapi ini habis login ya. Kita bisa nanya macam-macam nih guys. Misalnya kayak gimana caranya kalau mau ke Kuningan dari Kebun Raya Bogor. Ini gue pertama kali nanya ini sih. Nah dia bisa ngejawab nih. Untuk pergi ke Kuningan dari Kebun Raya Bogor, Anda dapat menggunakan berbagai moda transportasi seperti naik bis dari terminal bis di Kebun Raya Bogor ke terminal bis di Kuningan. Anda dapat menggunakan bis yang melintasi jalur Bogor, Cianjur, atau Bogor, Purwakarta. Bisa juga naik kereta, naik mobil atau naik motor. Nah, dia nggak tahu guys. Jadi kayak panjang lah gitu. Dari Kuningan, Kuningan. Oh, Kuningan nih kayaknya bener nih Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon. Kuningan. Oh, jangan-jangan ini Kuningan ini ya. Kayaknya dia Kuningan kota deh, bukan ini. Atau kalau kita coba lagi, kayak gimana caranya jadi programmer. Jadi kalau pemrograman ada programmer. Jadi kalau kita lihat ya guys, dia bisa ngejawabnya lumayan fluid ya. Jadi kayak orang kayak gitu sih. Dan ini dia adalah artificial intelligence atau AI. Tuh, jadi kalau mau dicobain silahkan dicoba ya. Ini lumayan menarik sih. Atau nanti mungkin habis ini kita coba ya sesuatu yang pakai bahasa Inggris ya. Mungkin kayak nanyain apa bedanya stateful komponen sama yang not stateful komponen ya di React misalnya. Tuh, jadi dikasih tahu dia eh, pilih bahasa pemrogramannya, pelajari lebih dalam, latihan, terus cari peluang. Misalnya what is the create a hello world in React. Nah ini menarik ya. Dia nggak tahu nih kita nanya gimana kalau bikin hello world dan dia bisa bikin kita guys. Ini yang bikin orang-orang pada kaget sebenarnya. Dia ngasih tahu tadi ada ininya, terus ada index.html,
Tuh. Catatan, ini hanya contoh sederhana. Nah, ini guys, ini dibuat oleh AI ya. Dan ini menarik banget karena dia bisa jawab ini gitu. Atau kita coba ini deh. Tolong buat Halo Dunia di React.js. Salah ya. Tadi kan kita pakai bahasa Inggris ya. Kita sekarang coba pakai bahasa Indonesia nih. Dia ngerti nggak? Nah, menarik ya. Jadi itulah Chat GPT. Dia bisa ngoding guys. Dan bisa ngejelasin ke kita gitu. Jadi apa gunanya jadi programmer ya? Nah, ini contoh sederhana. Oke, jadi itu demo singkat dari ChatGPT ya. Nanti kalau kalian penasaran bisa coba-coba sendiri di sini di chat.openai.com/chat. Nah, itu demonya. Terus kayak apakah ChatGPT ini bisa buat gantiin programmer atau enggak ya? Nah, gimana kalau kita tanya ChatGPT-nya? Jadi ini gue coba nanya ChatGPT-nya ya, apakah dia akan ngegantiin programmer? Dia bilang gini, eh, ini kayaknya bukan hampir nggak mungkin ya. Unlikely ya, unlikely itu kayak tidak sepenuhnya mungkin kali ya bahasa Indonesianya ya. Bahwa chatbot tuh akan ngegantiin programmer fully replace. Jadi dia bilangnya statementnya itu ngegantiin sepenuhnya ya. Kalau ngegantiin sebagian berarti bisa sebenarnya. Nah, yang menariknya itu adalah dia bilang kayak yang kayak ChatGPT ini saat ini tuh belum punya ability buat berpikir dan problem solving seperti human gitu. Dan programmer itu bisa dan perlu buat ngedesain, ngedevelop, maintain software dan kompleks problem ya gitu. Tapi di sini juga dibilang kalau chatbot dan language model lainnya itu bisa ngebantu programmer buat ngelakuin hal-hal biar lebih efisien atau lebih akurat ya. Misalnya nge-generate code snippet atau nge-identify error di codingannya gitu kan. Jadi dia bentuknya tuh kayak tooling yang bisa ngurangin repetitive task. Jadi ngebikin programmer itu lebih fokus atau bikin mereka biar bisa lebih fokus buat yang hal-hal yang lebih penting gitu kan. Dan ini juga dia bilang kalau perlu diingat bahwa chatbot atau language model itu dia cuman akan seefektif dari data dan algoritma yang dilatihin di mereka dan mereka ngebutuhin ongoing maintenance dan update biar bisa berfungsi dengan proper gitu. Jadi dia perlu di-maintain dan di-update juga ya, diperbaharui ya. Atau kalau mau bahasa Indonesia juga dia bilang gini, kemungkinan kecil bahwa chatbot atau alat pengolahan bahasa alami NLP lainnya lalala gitu. Ini intinya akan sama sih. Apa namanya? eh, bahwa programming itu lebih kompleks dibandingin yang bisa dihituin AI ya. Karena dia butuh ilmu mendalamnya dan kemampuan buat merancang, implementasi, dan ngedebug gitu ya. Jadi ini yang kata ChatGPT ya. Ini lanjutannya tadi. Itu kurang lebih ya kayak gitu. Tapi tetap bahwa ChatGPT ini bisa ngebantu buat otomasi beberapa proses dan kemungkinan itu kecil bahwa mereka akan menggantikan programmer secara keseluruhan. Nah, ChatGPT ini menariknya adalah dia senang ngobrol ya kayaknya ya. Jawaban itu panjang-panjang, jawabannya itu enak sih buat dilihat ya. Wonderful sih. Tapi pertanyaannya itu adalah apakah ChatGPT ini bakal ngegantiin programmer atau enggak sebenarnya? Nah, sekarang gimana pendapat gua? Apakah ini bakal ngegantiin programmer atau enggak ya? Yang jelas gue setuju sama yang dibilang ChatGPT tadi itu, kecil kemungkinannya buat gantiin programmer secara umum, seenggaknya dalam waktu dekat ya. Karena menurut gua salah satu kelebihan programmer itu adalah adaptasi. Jadi bentuk dan keahlian programmer itu sebenarnya itu selalu berubah dari masa ke masa ya. Contoh, misalnya web teknologi ini awalnya ini back end banget gitu. Kalau kita buka website tuh dulu itu back end banget, sekarang jadi ada front end ya gitu kan.
Kalau kita ngomongin tentang UI-nya ya. Terus ternyata dari ada front end web ini, ada SPA atau single page app, terus dia ternyata JS bundle-nya kegedean gitu. Makin kompleks aplikasinya, makin gede bundle-nya, dan itu jadi rumit banget nih, di splitting, lalalala. Akhirnya tuh sekarang balik lagi nih ke server side ya. Jadi ada Remix atau Phoenix Live View. Atau dulu juga ada desktop programmer, sekarang jadi app atau web ya, kebanyakan gitu. Jadi bentuknya itu berubah, dan apakah kalau misalnya ngomongin desktop ya, apakah aplikasi desktop itu musnah? Ya enggak juga gitu. Sekarang masih ada aplikasi desktop juga kan gitu. Jadi intinya tuh programmer itu selalu berubah bentuknya, dan yang bikin programmer itu programmer sebenarnya itu adalah mereka itu selalu harus dan bisa beradaptasi sama apa yang ada di trennya ya gitu. Yang kedua, kenapa gue yakin kalau ChatGPT ini belum bisa gantiin ya, atau AI ya, karena sebenarnya sifat dari pekerjaan programmer itu kompleks gitu. Dan di sini, solusi dari satu masalah itu akan selalu bersifat kontekstual. Dan dari situ, kayak kalau kontekstual ini ya, itu pengetahuan kita akan suatu domain itu juga bakal sangat berpengaruh ke solusi yang diberikan. Misalnya, contoh, misalnya gue di domain finance gitu. Ini akan beda banget sama edukasi gitu. Cara ngedesain aplikasi itu beda gitu. Kenapa? Karena modelingnya itu buat domain itu beda banget gitu. Dan ini codingannya akan beda. Regulasinya pun beda. Contoh gue sekarang lagi di finance ya gitu. Saat video ini dibuat itu tuh regulasi itu banyak banget dan itu harus dipenuhin gitu. Jadi itu tidak akan bisa diselesaikan tanpa memikirkan konteksnya gitu. Apakah AI-nya itu bisa ditrain ke sana? Ya mungkin bisa gitu. Cuman kalau ada sesuatu yang baru lagi, dia gimana gitu masukinnya gitu kan. Jadi intinya itu domain itu akan beda-beda walaupun komponen dasar itu sama. Dan kenyataan di lapangannya ini yang paling sering terjadi itu adalah itu kita nggak jarang ya dituntut buat bikin keputusan dari informasi yang nggak ideal atau nggak lengkap. Misalnya kita ada market opportunity sesuatu ya gitu ya, something gitu. Itu biasanya tuh dirembuk nih, kita kira-kira masuk ke sini nggak gitu ya. Terus apa namanya, dari sini tuh akan dirembuk nih, kayak dari programmernya bilangnya, kalau kita masuk sini kita berapa lama nih buat bikinnya gitu. Segini gitu misalnya. Dari marketingnya, oke kalau kayak gitu kayak gimana gitu kan. Nah itu tuh nggak bisa sepenuhnya ditentuin oleh atau digantiin oleh AI ya. Jadi sangat kontekstual sekali. Ini salah satu hal kenapa susah buat gantiin programmer pakai AI. Walaupun ada beberapa hal yang sifatnya berulang dan trivial itu, ya itu bisa digantiin sama AI. Biar kita bisa fokus ke hal-hal yang kayak gini gitu. Nah, selanjutnya, ChatGPT atau AI ini sebenarnya dia nggak turun dari langit, guys. Jadi buat ngelatihnya itu butuh sumber daya yang nggak murah. Jadi bisa habis miliaran rupiah per tahun ya. Bahkan buat ngelatihnya itu bahkan nggak bisa jalan di komputer rumahan ya, seenggaknya buat saat ini ya. Jadi ini ada artikel menarik ya dari TechCrunch gitu. Dia bilang kayak sebenarnya itu ada alternatif open source dari ChatGPT gitu. Tapi ini susah banget buat di-run-nya dan emang butuh duitnya itu gede gitu, bisa miliaran rupiah buat ngetrain itu gitu buat 1 tahun ya. Nah, alasan selanjutnya kenapa ChatGPT ini agak susah ya buat gantiin programmer buat saat ini atau AI ya. Karena AI atau ChatGPT ini tuh dia nggak turun dari langit ya guys ya. Dan buat ngelatihnya ini butuh sumber daya yang nggak murah gitu. Jadi bisa habis sekitar miliaran rupiah lah per tahunnya. Bahkan dia nggak bisa kita jalan itu di komputer rumahan ya, seenggaknya buat saat ini ya. Ini ada artikel menarik dari TechCrunch gitu, dia bilang kalau misalnya si ChatGPT ini sebenarnya itu udah ada alternatifnya gitu. AI juga, tapi ya itu nggak bisa dijalanin di komputer biasa gitu kan. Dan kita harus tahu guys, buat satu hal itu ngegantiin hal yang lainnya, itu mereka tuh harus bisa nyelesain masalah ekonomisnya juga gitu loh. Jadi nggak semata-mata, oh ini bisa kurang lebih kayak gitu, punya kemampuan di sana, tapi nilai ekonominya itu belum eh, masuk gitu. Karena kalau enggak kan mahal banget ya gitu, dan bisa jadi yang ngebayarin itu siapa gitu yang mau ngebayarinnya gitu. Itu
concern berikutnya gitu. Kenapa belum bisa gantiin buat sekarang ya? Tapi, andaikan masalah ekonomi ini bisa diselesaikan ya, apakah jumlah pekerjaan programmer atau software engineer ini bakal terpengaruh? Ya, kemungkinan besar itu iya. Cuman menurut gua, bentuk dan komposisinya aja nih yang berubah nih. Intinya mungkin yang akan terjadi itu adalah programmernya itu masih ada gitu ya. Cuman yang lebih disukain pasar itu adalah programmer yang bisa make teknologi AI buat ngebantu produktivitasnya gitu kan. Itu bakal lebih disukai oleh pasar karena lebih produktif ya. Wajar ya, kan kalau misalnya kita di hire kan pengennya yang lebih produktif ya. Jadi intinya ya belajar, belajar, belajar aja gitu kan. Nggak perlu khawatir kalau kita bakal digantiin gitu. Intinya adaptasi, adaptasi. Dan sebenarnya ini juga berlaku buat teknologi AI yang lainnya ya. Jadi nggak terbatas di ChatGPT aja gitu. Ini bukan di kasus ChatGPT aja. Buat AI itu ngegantiin programmer, kurang lebih akan sama kayak tadi tanggapannya gitu. Selama dia belum bisa problem solving yang umum gitu, belum benar tanda kutip berpikir, dia ekonomi bisa belum masuk gitu, ya itu kemungkinan belum bisa gantiin programmer. Jadi kita harus gimana sih sama ChatGPT ini? Menurut gue ya have fun aja gitu. Cobain, bayangin ke depannya ini dia bisa ngapain aja nih gitu. Dan kalau emang cocok, itu kita gabungin aja ke workflow kita. Kalau misalnya nanti ada service-service yang kayak gini ya gitu. Eh dan menurut gua kayak ChatGPT ini tuh enak banget buat pertanyaan yang sifatnya eksploratory. Jadi kayak kita dapetin ide awal, yang nanti kita coba validasi lebih lanjut gitu. Mirip-mirip kayak Google Search lah fungsinya. Misal, gue bisa nanya kayak, apakah gelar pendidikan master itu penting atau enggak sih gitu. Atau apakah bisa kalau kita mau bikin kue pakai cabai misalnya. Atau apa aja tempat yang asik buat dikunjungin di kota X. Ini menarik banget sih kalau ngobrol sama ChatGPT sih. Walaupun kalau katanya yang tadi Wikipedia bilang ya, ini info faktualnya itu belum tentu bener gitu loh. Jadi kita harus hati-hati juga gitu. Harus kita validasi lagi. Cuman ya kalau misalnya gue ditanya ChatGPT enaknya diapain ya enaknya mungkin kayak gini ya buat saat ini gitu. Jadi gimana kesimpulannya? Yang pertama, ChatGPT atau yang sejenis ini tuh belum bisa menggantiin programmer, seenggaknya buat saat ini. Karena programming itu kompleks dan dia akan nempel ke domain yang dikerjainnya gitu. Yang kedua, pun bisa, program kayak ChatGPT ini perlu menyelesaikan masalah ekonomisnya biar bisa dipakai gitu. Jadi, kalau misalnya dia bisa, tapi harganya mahal banget gitu, ya bisa jadi lebih murah dan lebih efektif gitu ya, buat nyewa programmer kan. Yang ketiga, ikutin terus perkembangan program AI kayak gini ya. Siapa tahu ada alternatif gratis dari AI yang bisa kita pakai nih. Dan cocok harga dan fungsinya buat kita. Jadi bikin kita jadi lebih produktif gitu. Jadi bukan berarti ngegantiin kita, cuman dia akan ngebantu kita buat lebih produktif dan lebih oke. Yang keempat, ya jangan ngerasa insecure sama teknologi apapun ya. Yang penting itu kita terus belajar dan beradaptasi gitu. Jadi ya ini kan sebenarnya nggak cuma kali ini ya kejadiannya. Selalu ada teknologi baru yang ngeganggu kita gitu, tanda kutip ya. Misalnya dulu orang semuanya beli buku gitu kan, karena buku itu ya sumber ilmu kan. Terus sekarang tahu ada website, terus ada eh, program, terus ada e-book segala macam gitu. Apakah buku yang lama hilang? Ya enggak juga gitu. Tapi kalau kita emang bikin buku gitu dan pasar itu ada di tempat yang lain gitu, ya kenapa kita nggak coba belajar aja kan? Karena intinya kan buku itu adalah eh, ngasih pengetahuan ke orang kan, atau ngasih cerita atau apapun lah, memberikan informasi yang dalam bentuk tertulis kan gitu. Kalau emang ada teknologi yang ngebantu itu, kenapa kita harus takut buat belajar kan? Oke, itu dia cerita programmer episode 20 tentang ChatGPT. Semoga bisa ngebantu buat jawab pertanyaan atau ngasih sedikit tambahan pengetahuan ya. Kalau suka video ini bisa klik like. Kalau merasa video ini bisa berguna, bisa share ke yang lain. Kalau pengen dapat yang kurang lebih kayak gini, ngomongin tentang kehidupan programmer dan sejenisnya, bisa subscribe ke channel ini ya. Thank you, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.